Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Ramadestia. Saya dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem CMD. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama CD, kita ketik saja CD, digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya dalam command prompt dengan menggunakan CD dapat mengakses folder tertentu di dalam sistem file Windows dan menavigasi letak file atau program yang ingin dijalankan. Seperti ini saja. Yang kedua, CLS berfungsi untuk membersihkan layar tampilan command prompt. Ketika layar sudah penuh dengan teks atau output perintah, CLS akan menghapus tampilannya sehingga layar kembali bersih tanpa menutup jendela CMD. Misal kita ketik langsung CLS, ya, langsung kembali ke awal. Yang ketiga langsung CLS slash tanda tanya menampilkan bantuan informasi tentang cara penggunaan perintah. CLS biasanya digunakan untuk mengetahui opsi tambahan dari sebuah perintah di CMD. Bersihkan layar, hapus lagi CLS. Yang keempat, dir slash tanda tanya menampilkan informasi bantuan mengenai perintah dir. Perintah dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori, sedangkan slash tanda tanya memberi detail tentang cara penggunaannya. Contohnya seperti ini. Langsung kita enter. Enter. Kita CMS lagi, clear. Yang kelima, ipconfig. Digunakan untuk melihat informasi konfigurasi IP dasar komputer. Ini termasuk informasi seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default yang terhubung ke jaringan. Sangat berguna ketika ingin mengetahui pengaturan jaringan di komputer, misal connect ke WiFi, ketik aja ipconfig, enter. Ya, langsung CMS clear. Yang keenam, ipconfig slash all melengkapi fungsi ipconfig dengan menampilkan semua informasi jaringan secara rinci. Ini mencakup informasi tambahan seperti alamat MAC, status DHCP, DNS, dan data teknis yang tidak ditampilkan dalam perintah ipconfig biasa. Ini namanya langsung CLS. Lanjut, tuju ipconfig slash tanda tanya. Untuk menampilkan bantuan tentang cara penggunaan ipconfig beserta semua opsi yang tersedia, wajib digunakan jika ingin mengetahui semua fitur yang bisa dilakukan ipconfig. So, yang ke-8, ipconfig release. Menelusuri jalur yang dilewati paket data dari komputer menuju ke alamat tujuan internet. Perintah ini menampilkan daftar perangkat jaringan yang dilalui sehingga bisa membantu menemukan gangguan dalam jaringan. Ya. Yang 16, piping. Penggabungan fungsi ping dan tracker. Perintah ini tidak hanya menelusuri jalur paket, tetapi juga memberikan statistik paket hilang pada setiap titik dalam perjalanan, sehingga lebih detail dalam mengidentifikasi masalah jaringan. So, NS digunakan untuk menanyakan informasi DNS mengenai sebuah domain seperti alamat IP dari alamat domain atau sebaliknya. Perintah ini berguna ketika kamu perlu memeriksa informasi DNS suatu situs web.
Yang 18, Nets, NETES, sebagai alat konfigurasi jaringan berbasis teks yang digunakan untuk mengatur berbagai pengaturan seperti WiFi, firewall, TCP, IP, dan sebagainya. Dapat digunakan untuk mengelola profil jaringan dan pengaturan tingkat lanjut lainnya. Yang ke-19, root, menampilkan atau mengubah tabel rute jaringan di komputer. Tabel rute menunjukkan jalur yang dilalui paket data dalam jaringan. Melalui perintah ini, administrator jaringan dapat mengatur atau memodifikasi aturan routing. Ya, langsung terakhir. Yang ke-20, net. Perintah ini digunakan untuk mengelola berbagai fungsi jaringan seperti berbagai folder, mengatur akun pengguna, memulai atau menghentikan layanan, dan lainnya. Sangat berguna untuk administrasi jaringan komputer berbasis Windows. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin tutur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.